Di tengah perairan Teluk San Francisco yang dingin dan ganas, berdiri sebuah pulau batu, namanya Alcatraz. Tapi bagi para penjahat paling berbahaya di Amerika, pulau ini hanya punya satu nama, neraka. Ini bukan penjara biasa. Penjara ini adalah tempat di mana para gangster legendaris seperti Al Capone dikirim, bukan untuk dihukum, tapi untuk dihancurkan jiwanya. Aturannya brutal. Satu sel untuk satu orang, lebarnya tak lebih dari rentangan tangan, dan selama bertahun-tahun diberlakukan aturan keheningan total. Para narapidana dilarang berbicara. Tujuannya bukan rehabilitasi. Tujuannya adalah isolasi, memutus setiap harapan, setiap koneksi dengan dunia luar, hingga mereka lupa bahwa mereka pernah menjadi manusia. Keamanannya berlapis-lapis. Para penjaga adalah yang terbaik, dipilih dari seluruh sistem penjara federal. Penghitungan narapidana dilakukan belasan kali dalam sehari. Namun, tembok dan jeruji besi bukanlah penjaga utamanya. Penjara sesungguhnya adalah air di sekelilingnya. Air Teluk San Francisco sangat dingin. Suhunya bisa membuat otot lumpuh dalam hitungan menit. Arusnya liar dan tak terduga, siap menarik siapapun ke tengah lautan Pasifik. Dan tentu saja, para penghuninya yang paling terkenal, hiu putih besar. Selama 29 tahun beroperasi, 36 orang mencoba kabur. Hampir semuanya tertangkap kembali, ditembak mati, atau tenggelam dan lenyap di telan lautan. Reputasinya pun tercipta. Alcatraz adalah benteng yang tak tertembus. Tapi pada tahun 1962, 3 narapidana biasa yang bukan gangster besar akan menantang reputasi itu. Senjata mereka bukanlah otot atau senjata api, melainkan kecerdikan, kesabaran, dan kecepatan, dan sebuah rencana yang dianggap paling mustahil dalam sejarah pelarian dari penjara. Inilah kisah nyata yang belum terpecahkan. Penjara Alcatraz dirancang untuk menghancurkan penjahat terkuat. Tapi mereka tidak mengantisipasi kedatangan Frank Morris. Bukan seorang gangster brutal, tapi seorang perampok bank dengan tingkat IQ yang dilaporkan masuk dalam 2% teratas populasi dunia. Seorang jenius. Ia tidak sendirian. Di blok sel yang sama, ada John dan Clarence Anglin, 2 bersaudara perampok bank yang terkenal karena beberapa kali berhasil kabur dari penjara lain. Mereka adalah tangan dan otot dari operasi ini. Rencana besar selalu dimulai dari pengamatan kecil. Morris, yang ditempatkan di sel yang lembab, menyadari satu hal yang dilewatkan oleh para insinyur Alcatraz. Tembok beton di sekitar lubang ventilasi itu, setelah puluhan tahun digerogoti oleh udara laut yang asin, telah menjadi rapuh. Cukup rapuh untuk bisa dihancurkan. Jika kau punya alat dan kesabaran, alatnya sendok makan dari ruang makan. Dengan kesabaran luar biasa, mereka mengasah gagang sendok menjadi pahat tajam. Mereka bahkan membuat bor darurat dari motor vakum yang dicuri. Pekerjaan yang berisik ini hanya bisa dilakukan pada satu waktu saat jam musik, di mana para narapidana diizinkan memainkan alat musik mereka. Suara akordeon yang riuh menjadi kamuflase sempurna bagi suara penggalian mereka. Setiap malam, sedikit demi sedikit, lubang di dinding sel mereka semakin membesar. Tapi bagaimana cara mengelabui penjaga yang melakukan penghitungan di malam hari? Mereka menciptakan salah satu tipuan paling jenius dalam sejarah penjara. Kepala palsu diletakkan di atas bantal dan ditutupi selimut dalam kegelapan malam. Kepala palsu ini berhasil menipu para penjaga selama berbulan-bulan. Setelah 6 bulan bekerja tanpa henti, mereka akhirnya berhasil. Mereka menembus tembok sel mereka. Di baliknya, ada sebuah dunia tersembunyi. Koridor utilitas setinggi 3 lantai. Sebuah area tak terjaga yang menjadi jalan bebas hambatan rahasia di dalam penjara paling ketat di dunia. Di koridor inilah, ketiga otak jenius ini bertemu setiap malam. Mereka mengubahnya menjadi bengkel kerja rahasia. Tugas mereka selanjutnya membangun sebuah rakit dan pelampung dari lebih dari 50 jas hujan curian untuk menaklukkan rintangan terakhir mereka. Teluk San Francisco, lautan ganas yang siap mereka hadapi. Malam 11 Juni tahun 1962, di dalam sel mereka, para penjaga yang melakukan patroli rutin tidak melihat sesuatu yang aneh. Mereka hanya melihat para narapidana yang seolah tertidur lelap. Tipuan pertama telah berhasil, tapi di balik dinding, di koridor utilitas yang gelap,
3 sosok telah berkumpul: Frank Morris, John Anglin, dan Clarence Anglin. Malam ini adalah malam penentuan. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Tugas pertama, mencapai atap. Mereka memanjat setinggi 3 lantai melalui jaringan pipa yang licin dan rapuh, membawa semua peralatan berharga mereka. Satu kesalahan kecil, satu suara berisik akan mengakhiri segalanya. Mereka mencapai rintangan pertama, lubang ventilasi atap. Jeruji besinya telah berkarat selama puluhan tahun, menyatu dengan beton. Jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Mereka berjuang dalam keheningan, mencoba membuka baut-baut yang macet tanpa menimbulkan suara. Waktu terus berjalan, setiap menit terasa seperti 1 jam. Akhirnya, dengan tenaga gabungan, jeruji itu terlepas. Udara malam yang dingin dan bebas untuk pertama kalinya menyentuh wajah mereka. Mereka berhasil mencapai atap. Di bawah mereka, penjara paling ketat di dunia. Di depan mereka, secercah harapan dari lampu-lampu kota. Tapi di antara mereka dan harapan itu, terbentang rintangan terakhir. Mereka menuruni dinding samping gedung, bergerak di titik buta, menara pengawas. 1 langkah salah akan berakhir dengan jatuh ke beton atau tertembak oleh penjaga. Mereka berhasil mencapai tepi air, tersembunyi di balik bayang-bayang. Sekarang, bagian paling berisiko. Mereka harus memompa rakit dan pelampung mereka. Setiap suara terasa seperti sebuah ledakan di tengah keheningan malam. Mereka tahu patroli penjaga bisa muncul kapan saja. Akhirnya, rakit itu siap. Sebuah benda aneh yang terbuat dari jas hujan yang dilem, terlihat sangat rapuh untuk menantang ombak teluk yang ganas. Tapi inilah satu-satunya harapan mereka. Sekitar jam 11:30 malam, mereka mendorong rakit mereka ke dalam air. Mereka meninggalkan pulau neraka itu di belakang. Mereka mendayung ke dalam kegelapan dan lenyap. Sejak saat itu, Frank Morris, John Anglin, dan Clarence Anglin tidak pernah terlihat atau terdengar lagi kabarnya. Keesokan paginya, 12 Juni tahun 1962, tipuan kepala palsu itu akhirnya terbongkar. Alarm pun berbunyi di seluruh penjuru pulau. 3 narapidana telah lenyap dari sel mereka. Perburuan manusia terbesar dalam sejarah Alcatraz pun dimulai. FBI, penjaga pantai, dan polisi lokal menyisir setiap sudut teluk. Beberapa petunjuk ditemukan. Sebuah dayung, beberapa sobekan jas hujan, dan sebuah dompet yang dibungkus plastik. Di dalam penjara, para penyelidik hanya bisa tercengang melihat betapa jeniusnya rencana pelarian itu. Setelah pencarian selama berminggu-minggu tanpa hasil, FBI akhirnya menutup kasus ini. Kesimpulan resmi mereka: ketiga narapidana itu gagal. Mereka dipastikan telah tenggelam di perairan teluk yang dingin dan ganas. Alcatraz tetap tak terkalahkan. Tapi, benarkah begitu? Semua itu masih menjadi misteri hingga saat ini. Selama puluhan tahun setelahnya, berbagai petunjuk aneh terus bermunculan. Surat-surat misterius yang mengaku dikirim oleh John Anglin, karangan bunga yang dikirim secara anonim ke ibu mereka setiap tahun, dan sebuah foto kontroversial dari tahun 1975 yang oleh para ahli forensik diyakini sangat mungkin adalah John dan Clarence Anglin yang hidup bahagia di Brazil. Nasib mereka yang sesungguhnya tetap menjadi salah satu misteri tak terpecahkan yang paling terkenal di Amerika. Tapi mungkin jawaban akhirnya tidaklah penting, karena dari cerita ini kita belajar: sesulit apapun rintangan dalam hidup, setinggi apapun tembok di depan kita, pasti ada jalan keluarnya. Jika kita mau berusaha, berpikir cerdas, dan tidak pernah menyerah pada harapan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Salam kami, Kartel ID.